Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita selalu mendapatkan nikmat dan karunia. Yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti SEMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum saya melanjutkan pada materi, di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini untuk memenuhi tugas UAS semester 2 ini, saya akan melakukan performance, yaitu menjelaskan tentang organisasi SPSI. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang disingkat SPSI di PT Prakarsa Alam Segar. Apa itu SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Serikat pekerja adalah merupakan organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Ia didirikan agar karyawan dapat menyelesaikan masalah terkait pemenuhan hak mereka oleh perusahaan. Pembentukan serikat pekerja di Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang didirikan oleh pekerja dan untuk pekerja. Terdapat juga dasar hukum lainnya perihal berdirinya serikat pekerja, yakni pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kemerdekaan berkumpul berserikat mengutarakan pikiran atau ide secara lisan maupun tulisan merupakan hak segala warga, maka setiap pekerja berhak akan mendapatkan kehidupan yang layak dan punya kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk memenuhi kemerdekaan berserikat, buruh memiliki hak untuk mendirikan pengembangan serikat kerja yang demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan terpenuhi hak-hak buruh, diharapkan hubungan industri dapat semakin harmonis, dinamis, dan adil untuk semua pihak. Pihak perusahaan pun dapat mengoptimalkan bisnisnya tanpa ada kendala soal konflik perusahaan. Di sini ada fungsi dan tujuan didirikannya serikat pekerja. Nah, apa itu fungsi dan tujuannya? Yaitu yang pertama sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan menyelesaikan perselisihan industrial. Yang kedua sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya. Yang ketiga sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan anggotanya. Yang kelima, ada sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, ada sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Sini juga ada tujuan didirikannya serikat kerja. Ada 3, yaitu yang pertama, membela hak para pekerja. Yang kedua, memperbaiki aturan di perusahaan karyawan. Dan yang terakhir ada menyampaikan aspirasi karyawan
karyawan kepada perusahaan. Jadi, tujuan didirikannya serikat kerja ini adalah untuk membela hak para pekerja, di mana hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi, dan hak untuk mendapatkan biaya pensiun dan lain sebagainya. Dan dengan didirikannya serikat pekerja ini, di mana organisasi ini membela hak para pekerja agar pekerja lebih sejahtera dan bisa dengan semangat untuk bekerja dan hak-haknya terpenuhi. Nah, yang kedua di sini ada memperbaiki aturan di perusahaan karyawan, yaitu dengan cara memperbaiki aturan-aturan yang dari aturan yang tidak umum menjadi aturan yang umum, aturan yang berat menjadi aturan yang ringan, dan bisa kompensasi aturan jika serikat pekerja ini didirikan di suatu perusahaan. Yang terakhir ada menyampaikan aspirasi karyawan kepada perusahaan, di mana untuk memajukan perusahaan di situ kita perlu adanya aspirasi para karyawan untuk perusahaan itu jauh lebih baik ke depannya. Nah, di sini ada organisasi serikat yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada ILO atau International Labour Organization, yang kedua PPMI atau Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, yang ketiga ada FSPS, Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa, yang keempat ada SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan yang kelima ada KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan yang terakhir ada KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Jadi, organisasi serikat di Indonesia tidak hanya SPSI, di sini ada beberapa macamnya, yaitu yang tadi sebagai membela hak-hak para pekerja buruh di Indonesia. Jadi, organisasi serikat ini tidak hanya terkenal dengan demo-demonya saja, namun di sana dia memajukan suatu perusahaan dan menciptakan kesejahteraan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, di sini ada visi dan misi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Apa saja sih visi dan misinya? Ada 5. Yang pertama, terhimpunnya federasi-federasi serikat pekerja dan terciptanya kesetiakawanan serta tali persahabatan di antara sesama pekerja baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi, intinya dengan adanya serikat kerja ini dapat menciptakan silaturahmi antar sesama pekerja, baik itu dari suatu perusahaan yang sama maupun dari perusahaan yang berbeda, seperti perusahaan-perusahaan tetangga biasanya. Di situ ada silaturahmi antar para pekerja, saling memberikan aspirasi, saling memberikan pencerahan atau terbuka, saling memberikan pengalaman terhadap perusahaan atau peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua, terciptanya KSPI dan afiliasi yang sehat, kuat, demokratis, independen, profesional, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada terciptanya penegakan hukum dan perlindungan HAM di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat, ada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja, khususnya serta rakyat Indonesia pada umumnya dengan mengaktualisasikan perintah konstitusi khususnya pada pasal 27, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28H ayat 3 dan pasal 33 ayat 1 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Yang terakhir ada terciptanya kehidupan dan penghidupan dan demokratis dan berkeadilan dalam hubungan industrial dengan membela serta melindungi hak dan kepentingan afiliasi. Nah, di sini yang terakhir ada manfaat dari serikat pekerja ada 4, yaitu dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan, yang terakhir menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak. Jadi, apabila suatu perusahaan telah melanggar hak dari para pekerjanya, yaitu dengan melanggar hukum atau telah mengambil hak dari salah satu pekerja, maka di situ sesama pekerja memberikan dukungan untuk membela apa yang telah menjadi haknya gitu. Di sini juga yang kedua ada menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan, yaitu dengan adanya serikat pekerja ini mewakili para suara-suara karyawan atau para pekerja, di mana tidak mungkin semua karyawan bisa berkomunikasi langsung dengan atasan-atasan, CEO dan lain-lainnya. Namun dengan adanya serikat pekerja ini mewakili para karyawan untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan, keluhannya kepada perusahaan, dan ketidaknyamanannya kepada perusahaan. Jadi perusahaan bisa dengan lebih baik memperbaiki apa yang seharusnya menjadi hak para pekerja. Nah, di sini yang ketiga ada pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Seperti tadi sama pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil, diberikan dukungan oleh serikat pekerja. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Nah, yang tadi silaturahmi terus berjalan, mau dari suatu perusahaan maupun dari perusahaan berbeda, seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.